Salam, haleluya. Apa kabar saudara? Doa saya saudara selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Di hari yang indah ini, menyambut kelahiran Juru Selamat. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan memberikan kita jawaban doa. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Dan hari ini kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, saudara. Pesan Tuhan yang indah kepada umatnya. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan di hari yang indah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari kuasa Tuhan dinyatakan. Berkati kami dengan firman Tuhan, berkati kami dengan hikmat kebijaksanaan, dengan akal budi pengertian. Biarlah di hari yang indah ini, kuasa Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendapat berkat yang indah, saudara. Di hari yang luar biasa ini. Kita akan membaca di Matius pasal yang kedua. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, saudara. Orang-orang Majus dari timur. Segera setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Herodes, Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Tema hari ini, saudara, di manakah ia? Inilah hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kelahiran Yesus. Ada peristiwa yang hebat, saudara. Dan peristiwa ini ditandai dengan kedatangan orang-orang Majus. Siapakah orang Majus itu? Ternyata orang Majus ini berasal dari timur. Mereka ahli perbintangan, ahli astronomi. Orang-orang hebat. Orang yang punya pengetahuan yang tinggi. Orang yang punya pengetahuan yang luar biasa. Orang yang tahu keadaan bintang-bintang. Jadi, kalau kita lihat di sini, Tuhan pakai orang pintar untuk menjadi alatnya. Tuhan pakai orang hebat, orang yang punya ilmu tinggi, orang yang luar biasa untuk menyatakan rencananya, saudara. Jadi berita yang baik hari ini. Tuhan pakai, saudara, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang ada dalam pemerintahan, orang-orang sukses untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa pakai orang dari segala macam keadaan, kondisi, dan situasi statusnya, saudara. Tuhan bisa pakai orang dari semua, dari status kehidupan mereka. Contohnya di sini, orang Majus, orang dari timur, bukan orang Yahudi, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Orang dari negeri jauh. Ini yang saya katakan, saudara, berita Natal adalah berita untuk orang-orang di timur, orang-orang dari negeri jauh, bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh dunia. Tuhan akan memanggil semua orang dari semua pelosok dunia untuk datang menyembahnya, untuk datang memuliakannya, dan untuk datang menyaksikan kebesaran kasih-Nya yang luar biasa, saudara. Wow, ini luar biasa. Pernahkah saudara bayangkan bahwa kelahiran Tuhan untuk semua bangsa, untuk semua orang, untuk semua suku, kaum, dan bahasa. Kelahiran Yesus untuk semua kaum, untuk semua bangsa, untuk semua orang di seluruh dunia. Luar biasa. Jadi rencana Tuhan untuk seluruh dunia. Natal bicara tentang seluruh dunia, saudara. Jadi kita harusnya bangga, kita harusnya senang, kita harusnya bahagia. Karena Yesus datang untuk kita. Yesus datang untuk saudara. Yesus datang untuk keluarga saudara.
Yesus datang untuk semua orang di tengah dunia ini, saudara. Kita harusnya bangga, ini hari yang luar biasa. Hari yang akan kita peringati. Hari yang dahsyat, hari yang hebat. Hari kelahiran Juru Selamat. Yang kedua dikatakan di sini. Di Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Wow, luar biasa. Kalau saudara nggak keberatan, saudara bisa garis bawahi kalimat yang indah ini. Di Matius pasal kedua, ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi orang Majus itu, mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi, yang baru lahir itu? Kami datang untuk menyembah dia. Dia mengutarakan maksudnya, saudara. Dia mengutarakan misinya. Datang dari jauh. Untuk apa? Untuk menyembahnya. Jadi berita Natal yang indah hari ini buat kita. Datang untuk menyembahnya. Kita datang menghampiri Tuhan. Untuk menyembahnya. Kita datang menghampiri Tuhan untuk memujinya. Kita datang menghampiri Tuhan untuk mengucap syukur kepadanya, saudara. Hari ini, di hari yang indah, biarlah kita mempersiapkan diri untuk menyembah dia. Untuk menyembah Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Karena hanya dia yang layak disembah. Hanya dia yang layak dipuji. Hanya dia yang layak ditinggikan. Kalau ada orang yang menyaksikan Yesus adalah Tuhan, orang itu keliru, saudara. Orang itu salah. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus harus disembah, harus dipuji, harus ditinggikan. Dan bukan yang lain. Bukan dukun-dukun paranormal, orang-orang pintar. Kalau kita lihat di sini, orang Majus ini mencari Yesus. Dia bukan mencari yang lain. Dia bukan mencari Herodes. Jadi berita Natal yang ketiga, mencari Tuhan. Hari ini, Tuhan ingin melihat setiap orang yang mencarinya, yang mencari wajahnya, mencari hadiratnya, mencari kasih dan kuasanya, saudara. Dengar baik, orang yang mencari Tuhan hari ini, orang itu akan mendapatkannya. Orang itu akan melihatnya. Orang itu akan melihat kebesarannya, melihat kemuliaannya. Tahukah saudara, Tuhan memberikan kemuliaannya buat saudara dan saya, supaya kita bisa menikmati kemegahannya, kehebatannya, keagungannya. Yang berbahagia adalah orang yang bisa melihat kemuliaan Tuhan, yang bisa melihat keagungan Tuhan, dan bisa melihat kebesaran Tuhan. Berita Natal yang indah. Orang-orang dari timur itu, orang-orang Majus itu, datang untuk mencari Yesus. Dia bukan datang untuk maksud yang lain. Dia datang dengan satu tujuan. Mencari Yesus. Wow, luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita sudah mencari Tuhan hari ini, saudara? Apakah hati kita rindu untuk menyembahnya? Apakah hati kita rindu ada di hadiratnya, saudara? Apakah hati kita rindu ada di dekatnya? Hari yang indah, hari yang spesial ini, Tuhan ingin kita ada di hadiratnya. Tinggal di dalam dia. Kalau kita dengar peristiwa-peristiwa akhir ini, saudara, dunia akhir-akhir ini penuh dengan ketidakpastian. Perang di mana-mana. Ukraina perang dengan Rusia. Bahkan sekarang Israel perang dengan Hamas. Semakin hari dunia semakin tidak pasti. Tanda-tanda perang, bencana alam, tanda-tanda kerusuhan di mana-mana. Itu semua adalah tanda kedatangan yang kedua kali, saudara.
Kalau kita baca Alkitab, tanda akhir zaman adalah perang, bencana di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, ketakutan di mana-mana, saudara. Berita yang baik hari ini, orang yang mencari Tuhan, orang itu akan mendapatkannya. Orang yang mencari Tuhan, orang itu akan melihatnya. Orang itu akan mendapatkan pertolongan. Orang itu akan mendapatkan mujizat. Orang itu akan mendapatkan damai sejahtera, saudara. Jadi berita Natal yang luar biasa. Damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Bagi orang percaya. Untuk selama-lamanya. Kehidupan kekal untuk selamanya, saudara. Hari ini, biarlah damai sejahtera Tuhan ada di hati kita. Damai sejahtera Tuhan ada di hati saudara. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dimanapun saudara berada. Tuhan memberikan damai sejahtera yang begitu hebat. Jawaban doa, sukacita yang begitu luar biasa, saudara. Jadi ciri anak Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih yang luar biasa. Kita lihat lagi di sini, saudara. Hal selanjutnya, di Matius pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia, beserta seluruh Yerusalem. Ayat yang ketujuh. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Bahkan Herodes pun mau datang untuk menyembahnya. Ini rencananya, saudara. Ini rencana busuk Herodes. Dia pakai rencana orang Majus untuk rencananya. Dia pintar sekali memutarbalikkan kata. Jadi Natal bicara tentang kita menghadapi orang-orang yang licik, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang jahat, dan bisa mengatasinya, bisa melewatinya, bisa menang terhadap mereka. Contoh orang Majus, saudara, berhadapan dengan Herodes, mereka bisa mengatasinya. Mereka tidak takut. Mereka bisa menjawabnya. Bahkan mereka berhikmat, saudara. Artinya mereka menjawab dengan hikmat. Mereka tidak menantangnya. Mereka tidak mengiyakannya. Tapi mereka memberitahukan kedatangan dan tujuan mereka kepadanya, saudara. Ini luar biasa. Bagi orang Majus, Herodes adalah orang yang harus didoakan. Orang yang harus diberitahu, orang yang harus diberkati, saudara. Kalau dengan kehadiran orang Majus, Herodes tidak bertobat, tidak menyadari kesalahannya. Itu bukan kesalahan mereka. Mereka sudah menyampaikan kabar baik. Dan sekarang tergantung dia, apakah dia mau menerimanya, atau dia tetap pada rencana jahatnya, saudara. Ini semua katakan, dunia yang kita hidupi penuh dengan tantangan, penuh dengan orang-orang, dengan semua masalah pergumulan, dengan semua tujuan dan rencananya. Ada yang punya rencana baik, ada yang punya rencana jahat, ada yang punya tujuan baik dan juga ada yang punya tujuan jahat. Tuhan berikan kita kekuatan untuk tahu, untuk mengetahuinya, saudara, dan Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengatasi. Jadi berita Natal selanjutnya, jangan takut terhadap orang yang punya niat jahat. Jangan takut terhadap orang yang punya rencana jahat. Karena Tuhan akan memberkati kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, kebijaksanaan. Bahkan ada di tengah kita untuk membela kita, saudara. Jadi Tuhan bela anaknya. Ini luar biasa. Di hari yang indah ini, hari Natal, Tuhan menyatakan kepada kita pembelaannya, penyertaannya, perlindungannya, penjagaannya,
pemeliharaannya yang sempurna. Luar biasa, saudara. Ini yang saya mau katakan. Di hari yang indah ini, Tuhan ingin kita sadar bahwa Dia bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan saudara. Allah beserta dengan keluarga saudara. Allah beserta dengan semua orang percaya. Selanjutnya dikatakan lagi sini, saudara. Di Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Dan sujud menyembah Dia. Wow, luar biasa. Berita Natal yang indah. Sujud menyembah Tuhan. Memenuhi semua janji. Semua niat. Semua tujuan. Orang Majus menepati janjinya, saudara. Jadi berita Natal menepati janji. Ini yang saya mau katakan, banyak orang tidak bisa menepati janji. Banyak orang ingkar janji. Padahal dia sudah bersumpah. Dia sudah katakan itu. Tapi di harinya tidak, saudara. Lihat orang Majus ini. Dia sudah bilang kepada orang banyak. Kepada orang-orang. Dan kepada Raja Herodes bahwa mereka datang untuk menyembah Dia. Dia menepati janji. Dia begitu senang ketika menemukan Yesus, ibunya, dan Yusuf bapaknya. Tidak pakai lama, saudara. Mereka langsung datang dan menyembah Dia. Wow, luar biasa. Menepati janji itu yang utama. Menepati nasar kita. Mungkin kita pernah bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, kalau Tuhan kasih saya bisnis yang besar, bisnis yang luar biasa, mendapatkan bisnis, mendapatkan pekerjaan yang besar, proyek yang besar, saya akan melayani Tuhan. Saya akan bantu pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Saya akan rajin ke gereja. Saya akan bawa keluarga saya datang kepada Tuhan. Tepati janji, saudara. Jangan ingkar janji. Karena Tuhan melihat saudara. Tuhan melihat kita. Mata Tuhan melihat kita. Mata Tuhan melihat orang-orang yang menepati janjinya. Menepati nasarnya. Ini saatnya kita datang kepadanya. Ini saatnya kita menepati janji. Ini saatnya saudara menepati janji. Dan jangan ingkar janji. Jangan menundanya. Lakukan sekarang juga. Lihat apa yang dikatakan dilakukan oleh orang Majus ini. Mereka langsung melakukannya saat itu juga. Mereka tidak menundanya. Bahkan dikatakan lagi di sini. Di Matius pasal 2, ayat yang ke-11. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa. Mempersembahkan yang terbaik. Ketiga orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Yang terbaik yang dibawa dari tempatnya, dari rumahnya, dari negerinya di timur. Mereka mempersembahkannya. Mereka mempersiapkannya. Jadi Natal bicara tentang persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini Tuhan ingin kita mempersembahkan yang terbaik. Tanda ucapan syukur. Tanda kasih kita kepada Tuhan. Tanda kita mencintai Tuhan, saudara. Persiapkan dengan baik apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Biarlah itu keluar dari hati kita. Keluar dari cinta kita kepada Tuhan. Tuhan juga ingin kita mempersembahkan tubuh kita. Selain persembahan yang kita bawa ke hadapan Tuhan, ke rumah Tuhan, Tuhan juga ingin kita mempersembahkan tubuh kita. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Luar biasa, saudara. Sekali lagi, yang terakhir, di Matius pasal 2, ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tuhan bicara kepada orang Majus untuk pergi pulang melalui jalan lain. Jangan melalui jalan yang pertama, karena mereka akan bertemu dengan Herodes. Itu artinya Tuhan menyelamatkan mereka. Seperti mereka tiba dengan selamat di tempat tujuan, melihat Raja orang Yahudi, Juru Selamat yang baru lahir itu dengan selamat.
Pulang pun dengan selamat juga, saudara. Pulang juga dengan selamat. Tuhan menyertai mereka. Tuhan menjaga mereka. Mereka bisa sampai di rumah mereka, di negeri mereka dengan selamat. Dan bisa cerita kepada banyak orang, kepada bangsanya, kepada negerinya. Bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagaimana raja yang baru lahir itu, raja orang Yahudi, juru selamat yang lahir itu. Bagaimana hebatnya kelahiran itu, saudara. Dan mereka menjadi alat Tuhan dimanapun mereka berada di negerinya. Jadi berita Natal adalah berita keselamatan. Keselamatan dari bahaya. Keselamatan dari rencana jahat. Keselamatan dari orang-orang yang akan menghambat pekerjaan Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan kepada saudara. Keluarga saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara. Tuhan memberikan yang terbaik. Berita Natal selanjutnya, Tuhan membuat kita bersaksi tentang kebesarannya, tentang kasihnya, tentang kemuliaannya. Seperti orang Majus yang bersaksi kepada negerinya. Bagaimana Tuhan yang luar biasa itu menuntun mereka, menibakan dengan selamat dan pulang ke dengan selamat. Melihat kelahiran Raja orang Yahudi, Juru Selamat. Mereka menyaksikannya dengan begitu luar biasa. Mereka menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan di negerinya. Ini yang saya mau katakan, saudara. Kita berdoa negeri kita penuh dengan kemuliaan. Kita berdoa hari ini negeri kita penuh dengan kasih. Negeri kita penuh dengan cinta. Sekalipun ada banyak masalah pergumulan. Ada banyak hal yang akan terjadi di negeri ini. Percayalah, kasih Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Asal ada orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang mau menyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Saat ini saya rindu berdoa buat saudara-saudara yang ingin didoakan. Ingin datang kepada Tuhan. Ingin mempersembahkan yang terbaik. Ingin diberkati Tuhan. Ingin disembuhkan Tuhan. Ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun saudara berada. Taruh tangan kanan saudara di dada. Angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Untuk sukacita, damai, sejahtera. Berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan melihat anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya. Menaruh tangannya di dada. Tuhan masuk ke dalam hatinya. Tinggal dalamnya. Beracara menguatkan yang lemah. Memberikan penghiburan buat yang susah. Memberikan damai, sejahtera, sukacita. Kemenangan-kemenangan yang besar. Bahkan lebih dari sekedar pemenang. Tuhan memakai mereka. Supaya mereka juga mempersembahkan yang terbaik. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan mengalami pemulihan. Kesembuhan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, bila-bilirmu Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh. Bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini. Pakai bangsa ini menjadi alat Tuhan. Tuhan yang tetapkan pemimpin-pemimpin yang pantas, yang baik, yang takut Tuhan. Memimpin negeri ini. Supaya negeri ini menjadi negeri yang hebat. Negeri yang diberkati Tuhan. Negeri yang disertai Tuhan. Diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal, saudara. Selamat menyongsong Natal. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.